Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 23 Agustus 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Semua Ada Waktunya. Semua ada waktunya. Firman Tuhan terambil dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah kolong langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, berikan kepada kami sebuah pemahaman bahwa segala sesuatu ada waktunya dan segala sesuatu ada di dalam izin dan kehendaknya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Apa yang dimaksud dengan segala sesuatu ada waktunya? Mari kita bicara tentang waktu yang terjadi dalam hidup kita pribadi masing-masing. Setiap sahabat seperjalanan yang mendengarkan layanan audio ini masih sudah melewati waktu-waktu yang sebelumnya. Apa itu disebut dengan waktu-waktu yang sebelumnya? Pertama adalah waktu sewaktu kita melewati masa kelahiran. Itu yang firman Tuhan katakan, ada waktunya untuk lahir. Kemudian kita mengalami proses waktu-waktu masih balita. Kita mengalami proses waktu-waktu menjadi anak-anak. Kita mengalami proses waktu menjadi seorang remaja. Kita mengalami proses waktu menjadi seorang pemuda. Kita melewati proses waktu kemudian menikah, punya anak, dan bersyukur kalau sahabat seperjalanan yang saat ini sudah punya cucu. Maka semua itu ada waktunya. Apa sifat daripada waktu? Yaitu waktu yang sudah berjalan tidak bisa kembali. Tetapi waktu yang belum datang itu akan kita temui, akan kita lewati. Itu disebut dengan segala sesuatu itu ada waktunya. Catatan di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dan 2 dikatakan ada dua hal, yaitu ada waktunya untuk lahir dan ada waktunya untuk meninggal. Yang kedua adalah ada waktunya menanam dan ada waktunya mencabut apa yang ditanam. Dua bagian ini sebetulnya memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa kita terlahir sampai sebelum meninggal, kita itu pada prinsipnya dan pada dasarnya kita itu menanam. Dan satu hari kelak nanti kita akan menuai. Ada waktunya menanam, akan ada waktunya mencabut apa yang ditanam, berarti kita akan menuainya. Sehingga dalam kehidupan kita ini, proses waktu dari terlahir berproses menjadi remaja, anak-anak, remaja, dewasa, itu semua kita lewati. Tetapi sepanjang hidup kita melakukan sebuah kehidupan yaitu menanam. Namun yang menarik, apa yang kita tanam dalam kehidupan kita? Apakah yang kita tanam itu hal-hal yang baik? Atau yang kita tanam itu hal-hal yang buruk? Kita punya tanah yang subur, kita bisa tanam tanaman yang punya nilai makna, nilai yang baik. Atau bisa saja kita punya tanah menanam ganja, menanam tanaman-tanaman yang ilegal, yang dilarang. Kehidupan kita pada prinsipnya dari kita terlahir sampai kita meninggal, kita itu menanam. Ada orang yang menanam, menaburkan benih-benih, menanam sesuatu, benih kebaikan, kasih sayang, cinta kasih, kepedulian, empati, tangan yang ringan untuk bisa menolong, meringankan beban orang lain, memberikan harapan kepada orang lain, memeluk para lansia, para orang-orang tua di panti-panti werda, penampungan-penampungan para orang tua yang terabaikan oleh anak karena satu dan lain alasan. Maka kita sedang menanam semua yang baik, dan yang ditanam yang dijelaskan tadi semuanya adalah dia sedang menjalankan kebenaran firman Allah. Dan satu hari kelak nanti, apa yang firman Tuhan katakan, sewaktu kita menabur dengan air mata, dan satu hari kelak nanti kita akan menuai dengan sorak-sorai. Sewaktu proses kita semuanya itu ada waktunya. Waktu lahir kita sudah lewat, berproses sampai usia sekarang. Sahabat seperjalanan saat ini usia berapa? 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, atau mungkin 80 tahun. Itu semua adalah disebut semua itu ada waktunya. Dan proses kehidupan kita pada ini akan bertemu di satu titik. Bertemu dengan siapa? Bertemu dengan yang menciptakan kita. Bertemu yang memberikan kehidupan kepada kita. Itu dikatakan semua ada waktunya. Dalam proses kehidupan waktu itu, kita melakukan yang namanya itu menanam, menabur, dan menabur. Ada sebagian orang dalam hidupnya, boleh dikatakan kalau ditanya apa yang baik dalam diri orang tersebut, orang itu harus berpikir keras
terdiam sejenak, apa yang baik dari orang tersebut? Semakin dipikirkan, semakin dicari-cari, yang keluar adalah semua yang buruk. Saudara, betapa mengerikan kalau seseorang itu memikirkan tentang siapa kita, lalu suruh mencari apa yang baik dari hidup kita, dari setiap hidup sahabat seperjalanan. Lalu orang itu berdiam sejenak, berpikir keras apa yang baik. Semakin memikirkan apa yang baik dalam diri seseorang yang saya jelaskan tadi, yang keluar adalah semua yang buruk. Tidak ada yang baik. Apa yang baik? Sampai harus berpikir keras. Karena dia seorang pemarah, dia seorang penipu, dia suka melukai orang lain, berkata-kata kasar, suka fitnah, suka gosip, pemalas, suka teror, suka menimbulkan kecemasan dan ketakutan buat orang lain. Waduh, ini luar biasa. Tatkala ditanya orang tersebut apa yang baik dalam dirinya, orang sulit untuk mencari apa yang baik. Tetapi kalau kita memang menanam semua yang baik dalam kehidupan kita yang cuma satu kali ini, kita lahir satu kali, menjadi anak-anak satu kali, menjadi seorang remaja satu kali, menjadi seorang pemuda satu kali, berproses menjadi orang dewasa satu kali. Di dalam proses hidup yang cuma satu kali tersebut, apa yang kita tabur dan apa yang kita tanam? Suatu kita menabur semua yang baik, semua yang indah, semua yang harus dilakukan sebagaimana yang Tuhan perintahkan. Kemudian ada orang yang bertanya, coba jelaskan akan kebaikan orang bersangkutan. Wah, dia tidak perlu berpikir lagi. Dia akan menjelaskan orang itu baik, orang itu ramah, orang itu rendah hati. Orang itu kaya tapi tidak sombong. Orang itu berkuasa tapi tidak menekan. Orang itu punya penampilan, punya pesona, tapi dia tetap rendah hati. Waduh, sahabat seperjalanan, kita akan diingat sebagai pribadi seperti apa? Sebagaimana penjelasan tadi, kalau semua itu ada waktunya. Kalau semua itu ada waktunya, maka ada satu masa semua orang, baik menanam yang buruk, menanam yang baik, menanam keangkuhan, kesombongan, atau menanam sebuah sikap karakter rendah hati, karakter yang baik. Satu hari kelak nanti, satu hari ada waktunya, kita akan bertemu dengan Tuhan yang mengadili kita satu hari kelak nanti. Semua itu ada waktunya. Kita akan bertemu dengan tata pengadilan Allah. Apakah kita menjadi pribadi yang berani menengadahkan wajah kita ke hadapan Allah? Ya Allah, aku sudah melakukan semua yang baik sebagaimana yang diperintahkan oleh Engkau. Atau kita menundukkan kepala, ya Allah, selama hidupku dari terlahir sampai mati, maka yang kulakukan adalah bukan kehendak-Mu, tapi ego, hawa nafsu, dan semua dosa-dosa yang dilarang oleh Tuhan. Justru itu yang aku lakukan, itu yang aku tempuh. Dan banyak orang yang kemudian dirugikan, banyak orang yang kemudian terluka, dan banyak orang yang kemudian mencucurkan air mata lewat kehidupan kami yang sangat buruk, yang tidak memberkati orang lain. Dengan demikian, sahabat seperjalanan, biarlah kita berjuang. Kalau semua ada waktunya, semua ada masanya, kita bisa mengisi proses kehidupan yang kita lewati dari hari ke hari dengan benar di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak hanya terlahir dan mati, tapi kita menanam semua yang baik buat kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari hari ini. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.